Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Terjemah Sunda tafsir Jalalain Quran surat Al-Baqarah pasti logat ayat 255 cari terangkan ya. Penjelasan baca di gelar logatna ayat 255. Bismillahirrahmanirrahim. Barang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha tegasna daya saurang
Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 255 ieu sok disebat Quran surat Al-Baqarah ieu sok disebat ayat kursi. Ayat kursi. Ayat kursi adalah pimpinan ayat-ayat Al-Quran dan terkategori ayat yang paling agung. Di dalam sebuah hadis dari Rasulullah SAW tentang bahwa ayat kursi adalah ayat Al-Quran yang paling agung. Di dalam ayat Al-Quran, ayat kursi disebutkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling agung. Abu Bakar bin Murdawai berkata dengan sanadnya dari Abu Umamah sebuah hadis dengan sanad marfu bahwa asma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling agung yang jika digunakan untuk berdoa maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperkenankan doa tersebut. Nah, itu terdapat di 3 tempat, di surat Al-Baqarah, di Ali Imran, dan di surat Toha. Nah, menurut Hisham bin Ammar khatib kota Damaskus, beliau berkata bahwa di surat Al-Baqarah itu adalah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Surat Ali Imran adalah alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Surat Toha wa anatil wujuh lil hayyul qayyum. Itu 3 surat di mana ketika kita berdoa melalui asma Allah tersebut, maka dikatakan di hadis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperkenankan doa tersebut. Orang besok marwah asmaul husna, termasuk ayat kursi besok di. Bahkan ayat hadis-hadis lain tentang keutamaan ayat kursi di Sayyidul Kalami Al-Quran, Sayyidna ucapan, pimpinannya perkataan itu adalah Al-Quran. Wa Sayyidul Qur'ani Al-Baqarah, dan pimpinan Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Wa Sayyidul Baqarah ayatul kursi, sedangkan pimpinan surat Al-Baqarah adalah ayat kursi. Ini bagian daripada keutamaan ayat kursi. Hadis lain mengatakan man qara'a ayatal kursi dubura kulli sholatin kana alladhi yatawalla qabda ruhihi dzul jalali wal ikram wa kana kaman qatala ma ambiya illa hatta yustashhada. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, maka yang akan mencabut nyawanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, dan ia bagaikan orang yang ikut berperang bersama para nabi hingga mendapatkan mati syahid. Soalnya bagian keutamaan orang baca ayat kursina pada subuh jeung pada maghrib bungkul ya. Pada di dieu mah urang man qara ayat kursi duburo kulli sholatin. Jadi setiap selesai sholatnya kan lamun teu bareng-bareng eta berarti baca sorangan ayat kursina sabada naon sabada wiridan sholat biasa bareng. Tak para ulama luar biasa nyusun aurat zikir pada sholat, di dalamnya salah satu aya naon ayat kursi. Meskipun ya situasinya kadang panjang, ya hari ke perjalanan kerja bisa sambil dibaca sambil di kendaraan atau
jelas ageng kautamianana ketika orang ayeuna maca ayat kursi sabada setiap selesai salat. Jadi saking besarnya kan susah untuk mendapatkan, untuk mati syahid itu kan perlu keberanian, pahalanya yang besar. Orang peperihan jihad, nah gitunya sanggup atau baca-baca ayat kursi nah supaya naon terkategori wakana kaman qatala ma'ambiya illa hatta yustashhada, terkategori yami ngiring berperang sareng para nabi oge mendapatkan pahala mati syahid. Dina hadis nusanes oge keutamaan ayat kursi. Man qara'a dubura kulli sholatin maktubatin ayatal kursi lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamuta. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis sholat fardu, maka tidak ada sesuatu yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Artinya naon karena masuk surga kudu maut heula. Jadi tidak ada syarat lagi baginya untuk masuk surga kecuali mati. Ya, mati heula masuk surga. Tetap biasakeun baca naon ayat kursi sabada sholat. Artinya berarti akan dimudahkan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini terusan Nabi man qara'a ayatal kursi dubura ya riwayat Imam Malik. Man qara'a ayatal kursi dubura kulli sholatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut wala yuwadhibu 'alaiha illa siddiqun aw 'abidun wa man qara'a idza akhadha maja'ahu amanahu Allahu 'ala nafsihi wa jarihi wal abyati haulahu. Di ayat pelindung oke. Jadi barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis sholat fardu, maka tidak ada sesuatu yang menghalangi dirinya dari masuk surga kecuali kematian. Tidak ada yang selalu melestarikan membaca ayat kursi kecuali as-siddiq, terkategori orang yang selalu membenarkan atau orang yang ahli ibadah. Kemudian juga barang siapa yang membaca ayat kursi ketika hendak beranjak tidur, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya keamanan atas dirinya, keamanan terhadap tetangganya, keamanan tetangga-tetangganya dan rumah-rumah yang berada di sekitar. Mata tong poho memeh sare oge baca naon ayat kursi. Ini tetangga-tetangga orang kabawa aman, urang aman, pesantren aman. Kemudian tetangga sekitar pesantren pun aman. Itu diantara hadis-hadis yang membahas keutamaan ayat kursi. Keutamaan ayat kursi. Coba gerak baca.
menarik di Al-Misbah terkait ayat kursi ini ya. Jadi Profesor Quraish Shihab menyebutkan bahwa ayat kursi, alasan ayat kursi menjadi ayat yang paling agung karena di dalamnya tidak kurang disebutkan 16 kali bahkan 17 kali yang menunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sifat-sifat Allah dikemukakan yang dikemukakan dalam ayat ini disusun sedemikian rupa. Mana wae sing 17-nya ya. Susun sedemikian rupa sehingga bisa menampik setiap bisikan negatif yang dapat menghasilkan keraguan tentang pemeliharaan dan perlindungan Allah. Cik menggunakan belas naon wae hiji Allah, terus la ilaha illa huwa ya, huwa na kasaha ka Allah. Kemudian al hayyu surata tilu, kemudian al qayyum opat, kemudian al qayyum, kemudian la ta'khudhuhu la ta'khudhuhu al qayyum, kemudian la ta'khudhuhu sinatu wala naum lahu itunya. Terus nanti lahu kan berata 5 lahu ma fis samawati wa fil ard. Kemudian ya ma fis samawati wa fil ard man dzalladzi man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la yaquduhu ibnuhuma wa huwal aliyyul ali wa huwa al ali al-azim. 17 lah pokoknya namanya. Ayat 17. Nah, jadi supaya naon kita tidak ragu akan apa? Akan pemeliharaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pak Prof Quraish punya buku namanya Hidangan Ilahi, tafsir-tafsir ayat tahlili. Beliau mengukakan bahwa ketika membaca ayat kursi, sang pembaca menyerahkan jiwa raganya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala lah kita memohon perlindungan. Namun bisa jadi ya, bisa jadi ketika itu bisikan iblis terlintas di dalam benak yang membacanya. Jadi maca eta teh urang teh masrahkeun diri ka Allah, keur maca ayat kursi teh urang yakinkeun bahwa tidak ada yang bisa memberi perlindungan kecuali Allah. Nah, kemudian aya nu ngabisik setan iblis terlintas ya. Wah, nu dimohonkeun pertolongan jeung perlindungan teh ya, dahulu pernah ada tetapi kini telah mati. Dijawab ku penggalan ayat jangan bahas ngajawab menyanggah bisikan setan eta naon al hayyu, bahwa Allah maha hidup dengan kehidupan yang kekal. Tapi eta ngaran iblis ya, terus we ayeuna membuat keraguan jeung iblis teh deui, geus dijawab al hayyu ya. Memang
Allah hidup kekal, tetapi Allah tidak pusing dengan urusan manusia, apalagi pada si pemohon yang berdoa. Diragukan deui, dijawab deui menampi kebohongan bisa kumaha. Al-Qayyum. Al-Qayyum itu naon? Allah senantiasa terus-menerus mengurus makhluknya. Ya. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi ditambah la ta'khudhuhu sinatun wala naum, bahwa Allah tidak akan dapat dikalahkan oleh kantuk, oleh tidur. Jadi mantap di naon dina tafsir Jalalaina bahwa al-hayyu te ad-daimu al-baqo al-qayyum al-mubalighu fil tadbir khalqihi. Sing yakin tak aisyana ke qayyumiyahanna Allah itu ya. Nah, jadi pengurusan Allah ya, terus menerus gitu ya. Terus menerus ya, terus menerus ngurus makhluk nabi tadbir khalqihi. Itu tekawas urang kan ya, taelekeun ku tunduk sare terus menerus. Ai Allah Subhanahu wa taala terus menerus jaga, terus menerus siap siaga itunya ngurus makhluk. Ngurus makhluk kan. Nah, jadi kebisikan-bisikan setan eta jadi sirna gitu. Tapi nah dasar setan iblisnya teureun ngabisikeun deui. Wah, oke, al-hayyu, oke, al-qayyum, oke, maha hidup, oke, ayeuna terus-menerus ngatur makhluk ya. Nah, tapi cek setan teh, tapi dah kekuasaan ge terbatas ya. Kekuasaan terbatas dijawab kunaon? Lahu ma fis samawati wa ma jadi bahwa milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di semuanya berada dalam kekuasaan Allah. Bahkan berlanjut man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Bahkan tidak ada atau siapa yang dapat memberi syafaat di sisinya kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat ya, siapapun tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisikan-bisikan iblis akan yang membuat kita meragukan pada Allah Subhanahu wa taala terus oleh ayat ini seolah-olah dibantah gitu ya. Urun kene si iblis acan. Si iblis terputus asa ayeuna menanamkan keraguan ke dalam hati kita, ke dalam hati pembaca ayat kursi. Cek si iblis teh ngobrol deui. Musuh Anda punya rencana yang sedemikian terperinci dan penuh rahasia sehingga tidak diketahui oleh Allah. Dijawab deui teh ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Jadi Allah mengetahui apa yang mereka lakukan dan yang mereka rencanakan. Baik yang berkaitan dengan masa kini, yang akan datang maupun masa lampau, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mahayal biasa nyumput. Mahayal. Bahkan wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Mereka tidak mengetahui sedikit pun dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki Allah untuk mereka ketahui. Jadi apa yang direncanakan Allah tidak mungkin mereka ketahui kecuali apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diketahui. Ya.
Bahkan untuk lebih meyakinkan lagi potongan ayat selanjutnya, wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Kekuasaan atau ilmunya Allah mencakup langit dan bumi, bahkan alam raya seluruhnya berada dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Aya kene wae bisikan iblis teh, cek iblis teh. Oke, kalau demikian terlalu luas kekuasaan Allah, terlalu banyak jangkauan urusannya. Pasti Allah letih, pasti Allah bosan ngurus semuanya itu. Dijawab dari penggalan ayat berikutnya, wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah tidak berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Agung. Nah, sehingga ketika keraguan orang, keyakinan orang gitunya, karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Allah memelihara dan juga melindungi kita. Dibantah dari itunya mun aya setan geus ngabisikeun ge dibantah. Jadi ayat kursi menanamkan ke dalam hati pembacanya kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Juga menanamkan kepada pembacanya pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau orang yang membaca ayat kursi ini, ia akan memperoleh perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan diganggu oleh setan. Aku baca ayat kursi ini, orang manusia baca ayat kursi ya. Orang kanu kebenaran menjurigna apaleun misalkan kan kitu nya. Pernah abdi saat itu teh mau masuk ngabantos di bumi di piringan kerja kasurupan yang dibaca akun dia nurutan, dibacakan ayat kursi nurutan. Tapi pada akhirnya udah tetap kita bisa dia. Nah, jadi orang kudu yakin sebenarnya ku bismillah kumpul asa yakin ke Allah. Ya, insya Allah orang menang perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ayat kursi itu mantap. Baca ayat kursi, orang yakin karena hadis tadi ketika orang maca maka orang bakal diberi perlindungan. Jin nu jahat, setan tu ngajauhan tina maca ayat kursi. Kurang lebih penjelasan terkait ayat kursi. Ningali dina tafsir Jalalena tadi naon makna al-hayyu, tafsir Jalalena ada imul bako ya. Jadi nu maha hirup teh naon artina? Anu langgeng, anu tumetep. Terus tafsirna al-qayyum yang Jalalain naon? Tafsirna al-qayyum naon? Al-mubaligu fil qiyami, baca al-mubaligu bitadbiri artina tadi terus menerus ayeuna ngurus makhlukna Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadi lahu ma fis samawati wa fil ardh mulkan wa khalqan wa abidan. Kemudian dan seterusnya lah, ini tadi beberapa tafsir terkait dengan ayat kursi ini ya, khususnya tafsir Jalalain. Nah, jadi intinya setelah kita tahu keutamaan dari pembacaan ayat kursi ini, dawamkan baca ayat kursi setelah sholat dan juga sebelum